Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah treat horor dengan judul Tamu. Treat ini ditulis oleh @omrash. Bagi kalian yang belum follow akun Twitternya, silakan bisa mampir dulu dan di follow. Oke kalau sudah, so let's the haunts begin. Suasana khas desa pedalaman sangat terasa ketika Fajar mulai memasuki gerbang masuk menuju desa kelahirannya itu. Desa yang sudah hampir 15 tahun ia tinggalkan. Dan kini dia kembali ke sana karena Ulpia yang merupakan anak dari pamannya itu akan segera menikah di bulan Maret tersebut. Senyuman mengembang di wajahnya ketika ia berpapasan dengan beberapa orang warga. Setelah kurang lebih 15 menit berjalan santai masuk melewati gerbang desa, Fajar akhirnya sampai di halaman rumah pamannya. Di sana rupanya sudah dipasangi tenda dan banyak terlihat ibu-ibu yang sedang membantu tuan rumah untuk menyiapkan bumbu-bumbu masakan. Assalamualaikum, ucap Fajar begitu berada di depan pintu. Waalaikumsalam, jawab seseorang dari dalam. Rupanya itu adalah sang bibi. Raut wajahnya nampak kaget begitu melihat siapa yang datang. Fajar, kamu kenapa kesini? Sudah izin orang tua? Orang tuamu tahu kalau kau kemari? Tanya bibinya menunjukkan raut kekhawatiran. Saya sudah izin, Cil. Si bibi terdiam. Ia nampaknya masih tidak percaya dengan jawaban keponakannya tersebut. Memangnya kenapa, Cil? Apa saya tidak boleh hadir di pernikahannya Ulpi? Si bibi menarik nafas panjang. Wajahnya yang semula tegang langsung berubah. Siapa bilang tidak boleh? Kamu boleh kok di sini sampai kapanpun kamu mau. Ayo masuk. Fajar mengikuti bibinya ke dalam. Ia diantarkan ke sebuah kamar yang berukuran 2 kali 3 meter. Saat itu pintu kamar dibuka, matanya langsung tertuju pada poster-poster artis ternama yang dipajang di dinding kamar tersebut. Kamu istirahat dulu saja. Pasti lelah sekali dari kota kemarin kan? Acil mau ke belakang dulu. Iya Cil, terima kasih. Fajar meletakkan tasnya di ujung kasur kapuk tanpa ranjang tersebut. Kemudian ia mulai mengeluarkan beberapa pakaiannya dan menyusunnya di atas rak yang ada di kamar tersebut. Ia juga mengeluarkan HP dan laptopnya. Namun di desa itu nampaknya masih sangat jauh tertinggal dari desa-desa lain. Sinyal dan listrik sama sekali tidak ada. Waduh, gumam Fajar. Tok tok tok. Suara ketukan pada pintu kamarnya terdengar. Fajar bergegas berdiri membuka pintu. Di sana berdiri seorang gadis cantik yang mengenakan daster motif bunga, dengan tangan yang membawa nampan berisi teh dan kue apam. Fajar nampak terpana menatap gadis itu. Kenal lagi kah sama aku, Kak? Tanya gadis cantik tersebut seraya tersenyum. Siapa ya? Si gadis tertawa kecil. Aku Iwi, adiknya Kak Ulpi. Fajar menepuk jidatnya. Astaga, aku benar-benar tak mengenalimu. Padahal waktu itu kamu pernah mampir ke rumah sama paman. Tapi sungguh, aku tidak mengenalimu tadi. Karena kamu sudah makin cantik dan sudah banyak perubahan sekarang. Ujar Fajar membuat pipi gadis itu memerah. Sudah 4 tahun berlalu, ucapnya malu-malu. Mereka mengobrol lama sekali, dan sesekali terdengar candaan ringan dari keduanya yang langsung membuat gelak tawa. Jadi ini kamarnya Danis. Pantas banyak sekali poster Mika Tembayung. Oh iya, Danis sekarang di mana? Wajah Wiwi seketika berubah. Yang tadinya tersenyum ceria, kini wajahnya itu muram dan menunduk.
Kakak tidak tahu kalau Dani sudah meninggal? Ujar balik bertanya. Fajar nampak kaget. Wajahnya menunjukkan raut ketidakpercayaan. Meninggal? Iya, sudah dari 1 tahun yang lalu. Dia terjatuh dari pohon ketika mengambil madu di hutan. Jasadnya ditemukan dengan keadaan tidak utuh lagi. Menurut teman-temannya yang berangkat bersama, sewaktu tiba di hutan, ia memisahkan diri dan pergi sendirian mencari sarang lebah. Jangan-jangan itu pembunuhan. Teman-temannya sudah diselidiki polisi? Tanya Fajar. Iwi menggeleng. Sebelumnya kan Danis memisahkan diri dari teman-temannya. Lalu kemungkinan dia menemukan pohon yang ada sarang lebahnya. Setelah dia naik, bisa jadi dia kena gigit sesuatu atau pengaman yang dia gunakan tidak berfungsi dengan baik, sehingga ia terjatuh. Saat tubuhnya menimpa tanah, kemungkinan dia sudah kehilangan nyawanya. Dan akhirnya jasadnya itu dimakan oleh binatang buas di hutan. Abah pasrah dan sudah ikhlas dengan meninggalnya Danis. Karena kami percaya itu bukan pembunuhan, Kak. Fajar mengerutkan alisnya. Ia masih tak percaya. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Di sini sudah bukan hal baru lagi. Ada kecelakaan seperti itu. 3 bulan yang lalu pun ada kejadian yang sama dengan Danis. Bedanya jasadnya ditemukan di hilir sungai terjerat bakah yang menjuntai. Tubuhnya benar-benar sudah membengkak dan berisi air. Aku sampai bergidik kalau ingat itu lagi, cerita Iwi. Wi, terdengar panggilan dari arah luar memanggil nama gadis cantik tersebut. Bergegas ia beranjak dan keluar dari kamar. Fajar melihat ke sekelilingnya. Ia memperhatikan setiap sudut kamar yang berukuran kecil tersebut. Tiba-tiba matanya terpaku pada sebuah huruf yang ada di dekat poster Dude Herlino. Karena penasaran dengan huruf yang ia duga adalah tulisan Danis, Fajar pun lantas melepaskan paku picik yang sudah berkarat dari poster tersebut. Halimunan. Apa itu halimunan? Ujar Fajar nampak bingung dengan tulisan itu. Fajar, makan dulu yuk. Panggil bibinya menjulurkan kepala ke dalam yang membuat Fajar sedikit kaget. Ia gelagapan dan langsung mengangguk. Sebelum keluar kamar, Fajar membenarkan kembali letak poster tersebut. Lantai papan itu berbunyi ketika ia melangkah menuju ke dapur. Terlihat beberapa orang ibu-ibu menatapnya dengan tajam. Sebenarnya Fajar agak risih ditatap seperti itu. Seperti tahu apa yang dirasakan Fajar, Iwi langsung menarik tangan pemuda itu kemudian membawanya menuju ke arah meja makan bundar yang berada di sudut ruangan dapur. Di meja bundar itu tersedia satu wadah nasi yang masih mengepulkan asap, satu mangkok besar ganggang basantan, dan ikan asin goreng beserta sambal lombok yang langsung membuat cacing-cacing di perut Fajar mulai meronta-ronta kegirangan. Iwi dengan sangat cekatan menyendok nasi ke dalam piringnya dan Fajar. Ayo, makan Kak. Aku juga belum makan dari tadi pagi. Soalnya disuruh-suruh terus sama mama. Siapa itu? Calonnya Wiwi kah? Bukan. Itu keponakan saya dari kota, anaknya Solihin. Oh, anak yang waktu itu sempat dibawa hal... Shh. Potong bibi dengan cepat. Dan ibu-ibu itu pun kemudian terdiam. Fajar nampak kecewa dan juga sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya tadi akan ibu-ibu itu katakan. Kak, jangan diambil hati ya. Orang-orang di sini memang seperti itu, bisik Iwi. Wei, kamu tahu tidak apa yang dikatakan ibu-ibu itu tadi? Anak yang dibawa. Dibawa siapa? Apa benar itu benar aku? Tanya Fajar ketika ia membantu gadis cantik tersebut mengangkat jemuran. Aku juga tidak tahu apa maksud perkataan mereka.
Sudahlah kak, jangan terlalu dipikirkan, tidak penting juga. Fajar, kapan sampai kemari? Abah mamamu sehat? Waduh Iwi, Fajar baru datang kok kamu suruh mengangkat jemuran segala. Bukan man, ini memang saya yang mau membantu Iwi. Sang paman merangkul bahu Fajar sambil tersenyum cerah. Nampak sekali pamannya itu begitu sangat menyayanginya. Sekilas, Fajar menatap wajah cemberut Iwi menatap kepadanya. Fajar diajak mengobrol sampai malam hari. Dan ketika jam menunjukkan pukul 9 malam, barulah obrolan itu berakhir. Di dalam kamar Fajar memijit-mijit rahangnya yang terasa sakit karena terlalu lama berbicara dan tersenyum. Kemudian ia merebahkan tubuhnya di atas kasur sambil memejamkan mata. Malam itu Fajar bermimpi aneh. Ia melihat dirinya sendiri duduk di sebuah pelaminan bersanding dengan seorang perempuan yang sangat cantik. Awalnya nampak biasa-biasa saja. Namun kemudian tamu-tamu yang hadir satu persatu mulai naik ke atas untuk menyalami sang pengantin, yaitu Fajar dan perempuan yang entah siapa. Saat tamu pertama menyalaminya, terasa sekali tangan itu nampak kaku dan sangat dingin. Begitu Fajar menatap orang tersebut, ia ditatap balik dengan tatapan mengerikan yang membuatnya langsung menundukkan kepala. Dan anehnya tamu-tamu yang naik untuk menyalaminya itu seperti tak ada habis-habisnya, ada terus dan terus. Namun yang paling aneh adalah ketika Fajar mulai menyadari bahwa setiap tamu itu tidak memiliki garis di bawah hidung atau di atas bibir. Semuanya rata. Kemudian yang paling mengerikannya lagi, tamu-tamu itu perlahan mulai memalingkan kepalanya menatap Fajar. Hah? Hah? Fajar terbangun dengan keadaan tubuh yang basah oleh keringat. Astaga, untung hanya mimpi, ucapnya. Dari arah luar terdengar sayup-sayup orang mengobrol, namun tidak begitu jelas. Setelah sedikit lebih tenang, Fajar pun lantas beranjak dari tempat tidur dan kemudian berjalan keluar kamar. Fajar sudah bangun nak, tegur pamannya sembari tersenyum ramah. Iya man, cuci muka dulu, ini ada kopi dan singkong bakar, suruh sang paman. Fajar berjalan ke arah kamar mandi. Kamar mandi itu tidak terlalu besar, hanya berukuran 1 kali 1,5 meter saja. Namun terlihat begitu nyaman dan peralatan mandinya pun tertata dengan sangat rapi. Dari kemarin saya tidak melihat Ulpia. Kemana dia paman? Tanya Fajar. Sang paman menuangkan kopi hitam dari dalam teko ke gelas kosong untuk Fajar. Senyum selalu merekah dari bibirnya. Ulpi ada di dalam kamarnya, lagi dilarang keluar. Makan minum diantarkan ke dalam, biar cahaya pengantinnya nanti terlihat lebih. Oh, Fajar menyeruput kopi hitam tersebut dan mengambil sepotong singkong bakar yang sudah pamannya kupas. Oh iya Jar, itu orang tuamu kemari kan nanti kalau hari hanya? Insya Allah paman, belum tahu juga. Mereka bilangnya memang mau kemari, tapi kemarin Abah baru saja berangkat ke Kaltim karena ada urusan pekerjaan. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Yang penting sudah ada kamu yang mewakilkan mereka. Jam dinding baru menunjukkan pukul 4 subuh dan suara azan lama-lama terdengar dari kejauhan. Habiskan kopimu Jar, kita sholat, ajak sang paman. Fajar pun menurutinya. Setelah itu ia mengganti pakaiannya dengan celana jeans panjang dan kemeja kotak-kotak. Fajar tidak membawa sarung, apalagi baju untuk sholat dan peci, karena memang dia sendiri jarang sholat jika di rumah. Saat akan keluar kamar, ia berpapasan dengan Iwi. Mau kemana kak? Mau ikut sholat ke masjid. Bah? Mendengar jawaban Fajar, Iwi malah memanggil ayahnya. Ada apa? Ini Kak Fajar mau ke masjid.
Masa pakaiannya begini? Nanti malah jadi bahan gibahan bapak-bapak di masjid, bah, ujar Iwi menunjuk Fajar. Kamu tidak bawa sarung kah, nak? Fajar menggeleng. Kalau peci? Lagi-lagi Fajar menggeleng. Wi, ambilkan sarung dan pecinya Abah di kamar, G, suruh paman pada Iwi yang tersenyum menatap Fajar. Wajah Fajar memerah karena malu ketika ia bahkan tak bisa memasang sarung dengan benar. Sepulangnya dari masjid, Fajar berjalan lebih ke belakang dari pamannya dan orang-orang lainnya. Ketika Fajar menoleh sedikit ke samping, ia melihat seseorang berjalan dengan menyeret kakinya. Wajahnya tak terlihat jelas karena orang itu menunduk. Tapi Fajar tak menghiraukannya. Ia kembali melangkah dan memikirkan banyak hal dalam benaknya. Dan ketika hampir sampai di rumah pamannya, Fajar lagi-lagi menoleh ke samping. Rupanya orang itu sudah tak ada lagi. Pagi itu mereka berkumpul di dapur untuk menikmati sarapan. Telur dadar dan nasi goreng putih buatan bibinya terasa begitu sangat nikmat. Fajar sampai menambah beberapa kali pagi itu. Itukah yang disebut sarapan? Tanya Iwi bergurau. Gadis cantik itu nampaknya mulai berani pada Fajar. Sehabis makan, Fajar membantu pamannya untuk membuka penutup kayu bakar yang akan digunakan untuk memasak nasi di acara pernikahan Ulpi. Dua orang bapak-bapak datang dan langsung mengajak pamannya pergi. Fajar, paman ada urusan sebentar ya, nak. Kamu istirahat saja di rumah. Nanti mintalah Iwi mengajakmu jalan-jalan kalau kamu mau keliling kampung, ujar pamannya sebelum pergi. Fajar mengangguk. Iya, paman. Sekitar pukul 8 pagi, banyak ibu-ibu yang datang untuk bantu-bantu. Iwi duduk di dekat Fajar sambil menyeka keringatnya. Wajahnya nampak lelah. Kenapa? Capek, Kak. Disuruh-suruh terus sama mama. Dari subuh tadi, baru sekarang bisa duduk. Mau jalan-jalan? Tanya Fajar. Ayo. Setelah berpamitan pada bibinya, Fajar dan Iwi pun berjalan-jalan mengelilingi desa. Dan ketika mereka sampai di ujung desa, Fajar melihat ada dua akar yang sangat aneh mirip seperti pintu. Di bagian ujung atas bawahnya saling mengikat. Bagusnya akar itu, Wi, ujar Fajar seraya melangkah mendekat. Namun sebelum Fajar menyentuh akar tersebut, Iwi langsung menarik tangan Fajar dengan keras, sehingga membuat Fajar tersentak kaget. Maaf, Kak, tapi itu tidak boleh disentuh, ujar Iwi masih menarik tangan Fajar untuk menjauhi akar tersebut. Kenapa? Itu kan cuma akar. Iya, tapi akar itu tidak boleh disentuh, ujar Iwi. Iya, tapi kenapa? Melarang harus ada alasannya dong. Itu gerbang menuju dunia halimunan. Hah? Adakah yang seperti itu? Shh. Mendengar pertanyaan Fajar yang tak ada habisnya itu membuat kepala Iwi menjadi gatal. Kak, walaupun kakak ini besarnya di kota, tapi kakak harus ingat kalau disinilah kampung kelahiran kakak. Jadi tolong hormati. Dan kejadian ini jangan sampai abah ataupun mamaku tahu. Oke, tenang saja, jawab Fajar sedikit kecewa. Ayo pulang, ujar Iwi sembari menarik tangan Fajar, seperti seorang ibu yang sedang mengajak anaknya pulang. Sesampainya di rumah, jam sudah menunjukkan pukul 1 siang. Tak terasa mereka sudah berjalan cukup lama sekali. Mereka berdua langsung disuruh makan ke dapur oleh bibinya Fajar. Selesai makan, Fajar masuk ke dalam kamar. Ia memikirkan mimpinya semalam. Malam harinya, Fajar sedikit kesusahan untuk tidur karena obrolan nyaring beberapa orang bapak-bapak yang tengah begadang untuk berjaga di luar rumah. Tapi akhirnya Fajar bisa tertidur juga setelah memasang headset di telinganya. Lagi-lagi Fajar bermimpi aneh. Dalam mimpinya itu, ia mendapati dirinya sendiri berada di sebuah hutan.
Hutan itu begitu gelap, sampai-sampai Fajar tak bisa melihat tangannya sendiri. Nafasnya terengah-engah, dan sayup-sayup dari kejauhan terdengar suara beberapa orang menyerukan sebuah kata yang sangat aneh, dan tapi terdengar tidak asing di telinga Fajar. Fajar mencoba berlari ketika ia melihat banyak cahaya yang menghampirinya. Namun saat itu kakinya seolah-olah kram, dan ia akhirnya terjatuh. Orang-orang itu pun menemukannya. Mereka mengelilingi Fajar sambil mengarahkan obor padanya. Wajah orang-orang itu terlihat sama, dan tak memiliki garis di atas bibir di bawah hidung. Mereka perlahan-lahan membungkuk dan melotot menatap Fajar. Saat itu Fajar berteriak, namun suaranya tak terdengar. Ia menutup matanya dan kemudian ia pun terbangun dari tidurnya dengan keadaan tubuh yang basah oleh keringat. Nafasnya tak beraturan. Ia takut dan sangat ketakutan mengingat mimpi aneh-aneh yang sudah 2 malam berturut-turut ia alami semenjak berada di desa tersebut. Apakah ini kualat? Karena aku tidak izin pada orang tuaku dan berbohong pada paman dan juga Acil, batinnya. Tok tok. Fajar, bangun nak, kita sholat, ujar suara dari arah luar pintu kamar. Fajar menarik nafas panjang beberapa kali, lalu beranjak dari tempat tidur. Ia mandi dan kemudian mengganti baju. Di perjalanan menuju masjid, Fajar hanya terdiam. Bahkan ketika pamannya mengajaknya berbicara pun, Fajar cuma menjawabnya dengan singkat. Saat pulang dari masjid, lagi-lagi Fajar melihat orang yang sama berada di sampingnya, berjalan dengan menyeret kaki itu, seolah tahu sedang diperhatikan oleh Fajar. Dan ia pun kemudian mengangkat wajahnya dan menatap Fajar. Fajar melotot dan nampak sangat kaget melihat rupa dari orang yang berada di sampingnya tersebut. Wajahnya mirip sekali dengan orang-orang yang berada di mimpinya. Ia tak memiliki garis di atas bibirnya. Paman! Teriak Fajar. Bruk! Tubuhnya ambruk ke tanah. Paman dan beberapa orang lainnya terlihat khawatir. Mereka mencoba membangunkan pemuda itu, namun sepertinya Fajar sudah tak sadarkan diri. Akhirnya paman dan orang-orang itu pun mengangkat tubuh Fajar dan membawanya ke rumah. Pelan-pelan Fajar membuka matanya. Saat ia sadar, matahari sudah tinggi sekali kala itu. Saya kenapa paman? Seharusnya paman yang bertanya, kenapa kamu bisa pingsan seperti tadi? Kamu sakit? Fajar terdiam. Ia kembali mengingat kejadian sepulangnya dari masjid subuh tadi. Saya melihat orang yang sangat mirip dengan yang ada di mimpi-mimpi saya 2 malam berturut-turut ini. Dia tidak memiliki garis di atas bibir. Paman menarik nafas panjang. Seperti apa orang yang kamu lihat tadi? Ia selalu berjalan di samping saya, paman. Wajahnya pun selalu menunduk dan kakinya pincang. Tapi tadi saat saya memperhatikannya, dia malah menatap balik saya. Dan saya kaget begitu melihat wajahnya. Wajahnya benar-benar sama dengan orang-orang yang hadir di mimpi saya, paman. Fajar pun menceritakan tentang mimpinya. Sang paman mendengarkan dengan sangat antusias. Sesekali alisnya mengerut dan kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya. Saya juga mendengar apa yang mereka ucapkan. Kata-kata itu aneh, tapi tidak asing bagi saya. Saya lupa di mana saya pernah mendengar kata-kata itu. Fajar, apa kamu ingat sesuatu yang dulu pernah kamu alami selagi kamu masih kecil? Fajar menggeleng. Saat itu usiamu baru menginjak 6 tahun, kalau tidak salah. Dulu kamu pernah diculik, dibawa oleh orang-orang Halimunan. Abahmu dan kami juga warga kampung sini mencarimu selama beberapa hari. Tapi kami sama sekali tidak berhasil menemukanmu. Kamu hilang bagaikan ditelan bumi. Bahkan jejak si penculik pun tidak ditemukan.
Sampai kemudian seseorang tetua desa yang bergelar Kaisaulek mengatakan bahwa kau sudah dibawa oleh bangsa Halimunan. Bangsa yang kehidupannya sama seperti kita ini, hanya saja berbeda dimensi. Entah apa tujuannya mereka menculikmu saat itu. Kaisaluwek pun tak tahu alasannya. Tapi beliau menyanggupi untuk mengambilmu kembali dari mereka. Dan kami ingat betul saat Kaisaluwek memasuki akar baka yang mirip seperti pintu. Yang beliau katakan adalah gerbang menuju desa tempat bangsa Halimunan itu berada. Cukup lama sekali beliau tak kembali. Namun saat kami sudah hampir putus asa, terdengar suara tangisan anak kecil yang keluar dari akar tersebut. Saat itu keadaan benar-benar gelap. Kaisaluwek menuntun anak kecil itu ke arah kami dan menyerahkannya kepada abahmu. Semenjak saat itu, Kaisaluwek menyuruh orang tuamu agar pindah ke tempat lain, supaya kau tak dibawa oleh mereka lagi. Karena Kaisaluwek yakin bahwa mereka pasti akan terus mengincarmu, cerita paman. Fajar menarik nafas panjang. Jadi, itu alasannya kenapa aku tidak diperbolehkan kemari, gumamnya tanpa sadar. Jadi kau berbohong tentang orang tuamu yang memberimu izin, ujar pamannya dengan mata melotot. Maafkan saya paman, saya mengaku saya memang berbohong tentang hal itu. Tapi saya punya alasan kenapa saya berbohong. Saya sangat rindu dengan kampung halaman saya ini paman. Dan saya juga ingin sekali menghadiri acara pernikahan Ulpi. Sang paman mengalihkan pandangannya ke arah poster. Sampai hari acara itu, kau harus tetap hati-hati. Dan jangan pernah berjalan sampai ke ujung kampung, ujar paman akhirnya. Fajar yang merasa senang tentu langsung menyanggupi. Toh dia juga tak ada keperluan sampai ke ujung kampung, pikirnya. Semenjak sore hari tadi, di samping rumah sudah banyak sekali orang-orang yang mulai menanak nasi untuk acara ijab kabul malam itu. Bergantang-gantang beras bergantian dimasak. Wangi aroma masakan pun menyebar terbawa angin, membuat perut menjadi lapar. Paman dan bibinya juga tentu sangat sibuk di malam itu. Fajar keluar dari kamar dengan penampilan yang sangat rapi. Walaupun wajahnya nampak sedikit pucat, tapi ia terlihat sangat tampan malam itu. Ih, gantengnya kakak sepupuku ini, canda gadis itu tersenyum. Duh, rasanya kepalaku semakin besar karena dipuji oleh gadis cantik ini, balas Fajar. Malam itu barulah Fajar melihat Ulpi. Ulpi begitu sangat cantik dengan gaun putihnya. Hai, apa kabar? Sapa Ulpi tersenyum. Baik. Wah, kau cantik sekali. Aku jadi penasaran dengan pria beruntung itu, ujar Fajar membuat wajah Ulpi seketika memerah. Meski mereka tinggal di daerah yang berbeda, bahkan jarang bertemu, tapi mereka cukup akrab satu dengan lain. Ijab kabul sebentar lagi akan dilaksanakan. Calon suami Ulpi pun terlihat sudah duduk di depan penghulu. Setelah selesai ijab kabul, Fajar langsung mengucapkan selamat pada pasangan itu. Acara di luar rumah pun dimulai. Mesin besar penyaring listrik milik desa dihidupkan untuk menyalakan sound system sebagai acara hiburan malam itu. Warga nampak senang dan bersukaria. Fajar pun beberapa kali ikut bernyanyi di atas panggung. Namun, ada yang aneh pada acara malam itu. Dengan jumlah warga yang bisa dibilang tak terlalu banyak tersebut, nasi dan lauk pauk untuk acara malam itu habis tak tersisa. Sampai-sampai ibu-ibu di dapur gelabakan memasak untuk tamu-tamu yang tak kebagian makanan. Padahal warga tak ada yang membungkus makanan tanpa izin. Tapi anehnya nasi dan lauk pauknya habis berkerik. Tamu-tamu yang hadir pun sangat banyak. Sampai-sampai halaman dan sekitaran panggung padat oleh tamu. Ini berapa desa yang diundang? Tanya seorang warga pada pamannya Fajar yang nampaknya juga tak kalah bingung dengan kedatangan tamu-tamu sebanyak itu. Fajar sendiri
merasakan bulu kuduknya selalu berdiri kala ia berdekatan dengan tamu-tamu tersebut. Ada yang aneh. Itulah yang Fajar pikirkan saat itu. Fajar mencuri-curi pandang ke sebelahnya, di mana seorang perempuan tengah duduk menyantap makanan. Perempuan itu mengenakan kebaya merah dan rambut yang disanggul dengan hiasan bunga melati di kepalanya. "Sepertinya kamu bukan dari desa ini ya?" tanya Fajar memberanikan diri. Perempuan itu berhenti menyendok makanannya dan terdiam untuk beberapa saat. Kemudian ia menoleh ke arah Fajar. Sepintas tak ada yang aneh. Wajahnya cantik dan manis. Tapi ada sesuatu yang tak ia miliki, yaitu garis di atas bibir. Dek. Jantung Fajar berdegup dengan kencang. Perlahan-lahan ia berdiri dan bermaksud untuk masuk ke dalam rumah. Namun langkahnya terhenti ketika perempuan itu berkata hal yang sama seperti yang ada di dalam mimpinya. Dan seketika orang-orang yang berada di sana ikut menatap Fajar. Kepala Fajar terasa pusing begitu menyadari semua orang itu tak memiliki garis di atas bibirnya. "Astagfirullah, astagfirullah," ucap Fajar. Nafasnya tersenggal. Ia memberanikan diri untuk berlari menjauhi orang-orang aneh tersebut. Namun matanya seakan ditutup oleh sesuatu. Ia sama sekali tak melihat rumah pamannya. Bahkan panggung tempat acara karaokean itu pun hilang tak berbekas. Fajar panik. Ia berlari menjauh. Bukan hanya rumah pamannya saja, tapi rumah-rumah di desa itu ikut lenyap dari pandangan Fajar. Sejauh matanya memandang, hanya pepohonan yang ada di sana. Fajar terus melangkahkan kakinya sampai kemudian tubuhnya menabrak seseorang. Orang itu tinggi dan besar. Ia menatap Fajar sambil mengatakan sesuatu. Kata-kata yang ada di dalam mimpinya. "Hentikan! Hentikan!" teriak Fajar mulai menangis. Lalu semuanya menjadi gelap. Saat terbangun, Fajar sudah berada di ruangan yang sangat aneh, namun nampak tidak asing baginya. Rasanya ia pernah berada di tempat itu, tapi entah kapan ia juga tak tahu. Apa ini semacam deja vu? Tidak, ini pasti mimpi. "Seseorang, siapa saja, tolong bangunkan aku dari mimpi buruk ini," ujar Fajar. Sementara di rumah pamannya, Iwi sibuk mencari-cari Fajar yang tak kelihatan semenjak tadi. "Mbah, Kak Fajar kemana? Coba cari di kamar, mungkin dia sudah tidur." "Sudah, Bah, tapi tak ada." Sang paman akhirnya ikut mencari Fajar. Namun Fajar tak ditemukan. Pamannya mulai panik kala itu, apalagi setelah menyadari bahwa tamu-tamu yang banyak tadi sudah menghilang. Tak menunggu sampai acara selesai, sang paman meminta bantuan pada beberapa orang warga untuk mencari keponakannya tersebut. Namun setelah mencari-cari hingga pukul 2 dini hari, orang-orang itu menyerah dan berjanji akan melanjutkan pencarian besok harinya. "Ya Allah, kemana anak ini? Kan waktu itu aku sudah menyuruhmu untuk mengantarnya pulang, tapi kau biarkan dia tinggal di sini. Kalau sudah begini, kemana kita akan mencari dia?" Tak ada gunanya saling menyalahkan, Bah. Ma, sekarang kita pikirkan saja cara untuk menjemput Fajar, ujar Ulpi menengahi. "Kalau hanya berkata itu mudah, Pi. Masalahnya sekarang, kemana kita minta bantuan untuk menjemput si Fajar? Kaisar Luwak bahkan sudah lama meninggal. Tidak ada lagi orang yang mau membantu, apalagi sampai mempertaruhkan nyawanya." Paman tak berkata apa-apa. Beberapa kali ia menghela nafas panjang. Apa yang dikatakan istrinya itu memang benar adanya. Pagi harinya warga mulai berkumpul di halaman rumah itu. Acara pernikahan yang seharusnya dilanjutkan di pagi hari terpaksa harus ditunda karena mereka akan mencari Fajar terlebih dahulu. Paman berjalan di depan untuk memimpin kelompok pencarian.
Beliau langsung menuju ke ujung kampung, berdiri mematung menatap akar yang berbentuk pintu tersebut. Bismillah, ucapnya sebelum masuk. Namun tak terjadi apa-apa. Paman masih berada di dunia manusia. Bahkan setelah beberapa kali mencoba keluar masuk akar tersebut, beliau tetap tak berpindah. Kau yakin dia dibawa lagi oleh Halimunan? Iya, karena dulu Kaisar Luwak juga bilang bahwa anak itu pasti akan terus diincar. Paman Fajar terduduk di dekat akar tersebut. Ia menangis, menyesal karena sudah membiarkan Fajar tinggal di desa itu. Di waktu yang bersamaan, di rumah paman, orang tua Fajar rupanya datang untuk menghadiri acara pernikahan Lulpi. Mereka yang tak tahu kalau Fajar datang ke sana nampak bingung melihat pengantin yang tak berhias. Apa kami datang terlalu awal? Wah, syukurlah kalau begitu. Berarti kami bisa melihat ijab kabulnya nanti malam, ujar ibunya Fajar sumringah. Bibi yang mendengar perkataan itu seketika menangis sesenggukan. Ia tak tahu harus bercerita dari mana. Yang pasti, saat itu Bibi terus-terusan meminta maaf pada kedua orang tua Fajar. Setelah agak tenang, Bibi kemudian mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Tidak mungkin Fajar membohongiku. Waktu itu dia mengatakan pada kami mau libur bersama teman-temannya. Sanggah ibunya Fajar setengah tak percaya. Maafkan aku, isak Bibi. Dengan tergopoh-gopoh, ayahnya Fajar, Pak Solihin, segera keluar rumah untuk menuju ke ujung desa. Sesampainya di sana, ia melihat pamannya Fajar tengah duduk dan menangis. Allahu Akbar, ya Allah, isak ayahnya Fajar terduduk lemas. Paman berusaha menenangkan saudaranya itu. Tiba-tiba datanglah suami Ulpi bersama dengan seorang nenek-nenek berkebaya. Di mana gerbangnya? Tanya beliau. Semua orang yang berada di sana nampak kaget. Cepat, kalau tidak pemuda tersebut akan dinikahkan dengan gadis dari bangsa Halimunan itu. Kalau sudah dinikahkan, dia tidak akan bisa kembali ke dunia ini. Itu, di situ. Tunjuk paman cepat. Jari-jarinya gemetar. Mana pinangannya? Ujar si nenek pada suami Ulpi yang membawa banyak sekali pinangan. Si nenek melangkah menuju ke pintu, merupakan gerbang penghubung antara dua dimensi berbeda tersebut. Beliau mengeluarkan sepah sirinya lalu melangkah masuk. Dan anehnya beliau menghilang dari pandangan orang-orang. Sama seperti Kaisar Luwak pada 15 tahun yang lalu. Fajar yang berada di ruangan itu mendengar tawar-menawar untuk dirinya. Seorang laki-laki bertubuh besar membuka pintu dan menariknya keluar. Rupanya nenek itu menawarkan pinangan yang dibawanya untuk ditukar dengan Fajar. Aneh sekali, pikir Fajar. Tapi mereka nampaknya sangat tertarik dengan tawaran pinangan tersebut. Sampai kemudian seorang laki-laki tua datang dan mengiyakan pertukaran tersebut. Setelah deal, si nenek lantas menarik tangan Fajar. Ikuti aku kalau kau ingin pulang, dan jangan sesekali menoleh ke belakang, ujarnya sambil terus melangkah keluar dari desa itu. Sepanjang jalan nampak berkabut. Bau-bau aneh terus tercium. Jangan menengok ke belakang, atau kalau tidak, kita berdua akan mati di sini, ujar si nenek lagi. Mendengar hal itu Fajar tentu sangat takut. Bahkan ia berjalan sambil memejamkan matanya. Meski panggilan-panggilan di belakang terdengar mendayu-dayu. Akhirnya mereka berdua berhasil keluar dari gerbang penghubung itu dengan selamat. Kabut telah menghilang begitu Fajar melangkah keluar dari gerbang. Gerbang yang sebelumnya terlihat megah, kini nampak seperti akar terikat bila dilihat dari dunia manusia. Fajar ambruk jatuh pingsan. Sebaiknya bawa pemuda ini pergi, dan kalau bisa jangan kembali lagi kemari, ujar si nenek. Usut punya usut. Ternyata nenek itu adalah nenek kandung dari suaminya Ulpi. Hanya saja selama ini beliau tinggal seorang diri di tengah hutan, karena beliau mempunyai seorang suami dari bangsa Halimunan. Dan terjawab sudah
Mengapa banyak tamu-tamu yang datang di acara ijab kabul semalaman? Rupanya tamu-tamu itu adalah keluarga suaminya Ulpi dari bangsa Halimunan. Pantas saja suaminya Ulpi terlihat biasa-biasa saja di malam acara itu. Nah, dan begitulah akhir dari cerita Treat Horror dengan judul Tamu. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.